dengan nyawamu boleh berkorban untuk kami. Darah anak domba Allah menjadi kekuatan untuk kami pada saat ini. Terima kasih. Kami ada di rumah, kami beribadah di rumah. Hanya karena anugerah. Walaupun dalam segala keterbatasan, kami boleh merayakan Paskah. Pengorbananmu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami cuma GPD Immanuel sendiri. Walaupun kami berjauhan, walaupun kami hanya beribadah melalui rumah kami, tidak seperti biasa. Kami tidak mengurangi sukacita kami, cuma kami untuk mengambil tubuh dan darah, untuk bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau ada dengan kami, dan kami ada dengan Engkau. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, dengan keadaan situasi yang ada, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih kepada pemerintah kami, para aparat-aparat yang ada, para medis-medis yang ada, biarlah semuanya ada dalam perlindungan daripada. Haleluya. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, 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 Ku berseru. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena Engkau. Walaupun kami ada di rumah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan GPD Immanuel, kami tetap bersekutu dengan Engkau. Kami tetap beribadah kepada-Mu. Terlebih pada hari kematian-Mu, terlebih pada hari Jumat Agung ini, di mana seluruh dunia sedang merayakan akan hari kematian. Tapi kami yang ada boleh merasakan juga sukacita. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah Engkau ada dengan kami, dan kami ada dengan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi perenungan kami dalam keadaan situasi yang mencekam di luar sana. Karena virus COVID-19 ini, kami percaya pemulihan akan terjadi buat bangsa kami. Pemulihan akan terjadi di seluruh dunia ini. Terlebih kami yang ada di Jakarta ini. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Allah akan mengingatkan kembali bahwa pengorbanan-Mu begitu luar biasa. Bahwa kematian-Mu membawa satu kebangkitan yang baru, membawa satu kehidupan yang baru. Lebih daripada itu, kami akan bersekutu dengan Engkau Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima kebenaran firman-Mu, walaupun kami hanya merenungkan semuanya ini dengan ibadah yang singkat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kami seperti biasa kami di gereja. Dan berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kami, keluarga kami yang ada pada saat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan GPD Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Biarlah kita boleh tetap merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus yang Dia sudah berikan buat saya dan saudara. Pengorbanan Yesus memberikan segala-galanya di dalam hidup kami. Dan kami percaya, saya sebagai hamba Tuhan, walaupun jemaat ada di rumah, melihat acara ini, menyaksikan acara ini, tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi
kerinduan kita tetap ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan untuk mengambil tubuh dan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-15. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-39. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saudara baca di rumah, walaupun sambil menyaksikan video ini, kami yang ada di rumah pastori juga akan membacakan ayat-ayat ini bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Kita berdiri semua. Kita yang ada di rumah pastori, kita berdiri dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-39. 1, 2, 3. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang kolot dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan begitu mencekam, tapi kita yang ada tetap melihat bagaimana kuasa yang Allah percayakan kepada anaknya yang tunggal. Firman Allah katakan di sana, ketika semuanya berjalan dengan baik, Yesus lakukan dengan baik, tetapi ada seorang prajurit menyaksikan ketika dia mau menyerahkan nyawanya untuk yang terakhir kali. Ketika tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, di situ ada seorang perwira yang melihat langsung. Ketika dia melihat, perwira itu katakan, sungguh dia ini Anak Allah. Tetapi ketika Yesus berseru-seru memanggil Eli, Eli, lama sama Eloi, Eloi, lama sabachthani, mereka hanya menyepelekan. Bahkan mereka hanya memberikan anggur asam diberi kepada Yesus. Mereka katakan, kita lihat nanti apakah Elia akan datang menolong dia, apakah Elia akan datang menurunkan dia. Allah tidak pernah kurang kuasanya untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap yang percaya kepadanya. Bagi setiap yang percaya kepadanya, beriman bahwa pengorbanan Yesus memberikan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia korbankan anaknya yang tunggal. Sehingga ketika ada dua orang murid berjalan menuju ke Emmaus, mereka melihat sosok pribadi yang berjalan. Ketika mereka melihat ada sosok pribadi, ketika mata mereka belum dibukakan dengan kuasa Allah, mereka melihat Yesus adalah orang biasa. Tetapi ketika kuasa mujizat Allah turun kepada kedua orang itu, baru mereka sadar
Orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus. Pengorbanan Yesus luar biasa. Sebab itu prajurit yang ada bersama-sama pada saat itu melihat bagaimana Yesus mati, dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus, kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah terima Yesus, kematian Yesus ada 3 hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau saya catat di sini, Yesus mati karena bagian dari penggenapan firman Allah. Allah yang menentukan kematian Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10, itu jelas di sana. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Saya minta tolong dibaca. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa dan memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Puji Tuhan. Yesus berkuasa untuk memberi dan untuk mengembalikan kembali. Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, aku mengasihi Bapa. Makanya Bapa memberikan segala sesuatu kepada Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-18, bagian yang terakhir, karena ini adalah tugas yang Allah percayakan kepada Yesus. Oleh sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan, jangan gelisah, jangan takut. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat. Oleh sebab itu kita tetap kuat di dalam Dia, walaupun kita di rumah. Itu yang pertama. Karena sudah menjadi satu kehendak dan ketentuan, atau dengan kata lain, tugas yang Allah percayakan kepada Yesus untuk memberikan dirinya untuk penebusan buat saya dan saudara. Dan yang kedua yang saya catat di sini, Yesus mati dalam kehinaan. Bukan karena dia mau, bukan karena dia suka, tapi karena ketentuan kebenaran firman Allah. Kita lihat di dalam kitab nubuatan Yesaya, dia dicambuk, bahkan setiap cambukan itu mengeluarkan bilur-bilur. Dalam kehinaan, dia ditegur, dia dihujat dengan segala olokan-olokan. Kelihatan teguran-teguran yang baik, tapi ujung-ujungnya hujatan-hujatan, makian-makian yang Yesus terima karena untuk mau menebus saya dan saudara. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, walaupun Yesus mati dalam segala kehinaan, masih ada seorang pribadi yang mau menolong dia, mau meminta belas kasihan kepada Pilatus untuk menurunkan dia dari kayu salib dan menguburkan dia sesuai layaknya orang yang ada di Israel, dibawa ke kubur. Itu karena ada sosok pribadi Yusuf Arimatea. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, di sana jelas sekali dikatakan, jelas Yusuf Arimatea menurunkan Yesus, dia minta belas kasihan kepada Pilatus, dan Pilatus mengizinkan. Kita bisa baca itu di dalam Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-57 sampai 60. Saudara baca sendiri. Saya percaya Allah tetap ada dengan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus mati untuk memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Dia memberikan hidup yang kekal karena dia mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir. Amen. Kita jangan takut dengan masalah corona, masalah COVID-19. Kita jangan khawatir. Ini atas izin Tuhan. Karena kehidupan kita, dia tebus untuk memberikan satu kehidupan yang kekal. Ada satu sukacita, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh
kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya 35 mulai ayatnya yang ke-9, khususnya ayat 9 atau mulai ayat yang ke-8 saudara baca sampai ayat yang ke-10, Allah mempersiapkan jalan buat saya dan saudara. Di sana tidak ada duka cita, tapi di sana ada kesenangan, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Sebagaimana saya katakan tadi, Yesus pergi kepada Bapa, dia menyiapkan tempat. Berarti ada satu suasana yang baru akan kita terima. Amin. Ada sesuatu kehidupan yang kekal yang kita akan rasakan nanti, asalkan kita ada di dalam Tuhan. Asalkan kita berpegang kepada kebenaran firman Allah, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Ketika umat Tuhan berseru memanggil nama Tuhan, maka dia berikan satu kemuliaan. Kenapa? Karena dia pergi kepada Bapa, mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin saat ini kita ditinggalkan. Kita tidak ada seperti biasanya setiap acara besar umat Kristen ada di gereja, beribadah di gereja. Tapi saat ini kita tidak di gereja, tapi kita membangunkan iman kita, kita membangkitkan semangat kita supaya tetap ada satu kehidupan yang kekal yang dikerjakan oleh penebusan Yesus di atas bukit Golgota. Sebab itu kita harus kuat, kita harus mampu melewati segala sesuatu yang datang daripada Dia. Sebagai ayat yang terakhir, saya minta tolong baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Minta tolong dibaca sebagai ayat yang terakhir. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu buat saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan yang ada. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab itu ayat yang pertama di sana dikatakan, jangan gelisah hatimu. Aku pergi menyiapkan tempat. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Dengan kata lain, ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan seorang penolong. Yes. Amin. Ini dia baru mati. Nanti hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitan. Baru akan kita rayakan hari kenaikan, hari Pentekoste. Kita ikut saja mengalir apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingat, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Oleh sebab itu, pada pagi siang hari ini, biarlah kita membuka hati kita merenungkan firman yang sudah kita dengar, dan biarlah berkat Tuhan pada hari ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita akan berdoa buat firman Allah, kita tunduk kepala, dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Biarlah kita minta supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang begitu baik, kami sudah diteguhkan dengan firman-Mu, dan saatnya Tuhan kami akan mau menerima perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami semua jemaat Tuhan, bahkan yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah pastori. Kami percaya mujizat Allah akan terjadi, sehingga masalah
yang sedang terjadi dalam bangsa negara kami akan terselesaikan. Amen. Nama Tuhan dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima perjamuan Tuhan. Biarlah berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan Engkau lewat tubuh dan darah. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Sehingga apapun yang kami rindukan, Engkau senantiasa memberikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan terima perjamuan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sambil angkat pujian ini, saya akan berdoa buat perjamuan Tuhan yang kita akan terima. Sambil kita angkat pujian, darahnya amat kuasa. Bapa di surga, menyerahkan kita bangkit berdiri, kita pegang roti dengan tangan kanan kita, dan kita imani bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini yang kita angkat tinggi di atas kepala adalah tubuh daripada Yesus. Tubuh yang sudah mengalami satu penderitaan, tubuh yang sudah dihancurkan, tubuh yang sudah dirembukan karena perbuatan saya dan saudara. Tetapi lewat tubuh daripada Yesus ini, kebenaran firman Allah katakan di sana akan mengalir sesuatu kekuatan. Firman Allah katakan dengan bilur-bilurnya kita mendapatkan kemenangan. Dengan bilur-bilurnya kita mendapat sembuh. Sebab itu sambil kita memegang roti
dengan tangan kanan kita lambang daripada tubuh daripada Yesus. Kita imani masalah apapun yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik, sehingga kita akan kembali seperti dulu. Kita bertemu di rumah Tuhan, kita beribadah, kita memuji, dan biarlah lewat kematian Yesus yang kita sedang rayakan ada kemenangan yang kita akan terima. Sebab itu sebelum kita akan makan roti ini, kita akan membaca kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuterima, telah kuteruskan kepadamu, bahwa pada waktu malam Yesus dia menyerahkan diri, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkan, ia mengucap syukur, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Di dalam nama Yesus kita akan makan tubuh ini. Terima dan makan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan tubuh-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita yang berisikan anggur, lambang daripada darah Yesus. Darah Yesus yang sudah menyucikan dosa-dosa. Darah Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Dan biarlah di tahun 2020 ini, walaupun ada virus corona, dengan darah Yesus akan menyucikan bangsa Indonesia. Dengan darah Yesus akan menyucikan kota Jakarta. Dengan darah Yesus akan menyucikan setiap virus-virus yang ada di dalam tubuh kami semua, jemaat, tubuh rakyat Indonesia. Sehingga lewat kematian Yesus, darah tertumpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi di atas kepala. Sebelum kita akan minum, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan akan kematian sampai aku datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, terima dan minumlah. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya dihancurkan. Bahkan masalah virus corona engkau sudah halalkan di muka bumi ini, di Indonesia, di Jakarta, sehingga kami bebas dengan virus corona ini, sehingga kami bebas kembali lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama. Terima kasih Tuhan.
Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Biarlah kami terus merasakan kasih karunia yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan terus Engkau memberkati kami. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, Engkau memberkati. Dan biarlah berkat Allah tercurah juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan pada saat ini, apapun yang sudah dikatakan oleh pemerintah selama 14 hari ke depan mulai hari ini, Jakarta akan melakukan PSBB Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Lewat penanggulangan ini Tuhan, kami boleh merasakan ada satu kenyamanan. Lewat kami berdiam diri Tuhan di rumah, kami tidak berdampak dengan COVID-19. Kami putuskan semua mata rantai COVID-19 ini. Sebab itu berikan kesempatan kepada kami untuk tetap berdiam di rumah, tidak kemana-mana, dan mentaati apa yang dikatakan oleh pemerintah lewat kementerian kesehatan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu angkat tangan dan berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah Engkau memberkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Pergumulan apapun Engkau jawab dan Engkau lawat dan Engkau berikan jalan keluar. Bagi yang sakit lewat perjamuan Tuhan, harus kesembuhan. Yang punya kesusahan Engkau sudah tanggalkan. Yang punya beban Engkau sudah lepaskan. Sudah kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu berjalan kami serahkan dalam tangan. Mulai hari ini bahkan sampai Engkau datang, Engkau terus ada dengan kami, sehingga kami diberkati terus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, dan biarlah berkat Allah boleh tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami, biarlah berkat Allah menjadi bagian dari kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang di rumah silakan duduk. Sebelum kita akan mengakhiri, kita angkat pujian, satu pujian saja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sebab. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Menjaga kita. Oleh sebab itu menjadi hubungan kita. Nanti hari Minggu kita akan mengadakan ibadat kenaikan. Ya, kami yang ada di rumah pastori tetap beribadah. Kebangkitan, hari kebangkitan. Maaf, hari kebangkitan. Karena ini kan kematian. Pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah kebangkitan. Ini ingat-ingat kenaikan terus ada. Ibadah kebangkitan. Oleh sebab itu jemaat juga mempersiapkan diri. Nanti hari Minggu jam 10 pagi kita live lagi. Baik itu di YouTube, mungkin di FB, mungkin ada yang akan dikirim di WA. Mari kita sama-sama akan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan dan berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Untuk doa berkat, kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kami bisa akan doa berkat dan kita akan akhiri ibadah. Bapa,
selesai Makasih, akan Bapak. ibadah ini. Engkau hadir dan Engkau boleh memberkati kami lewat kebenaran firman, lewat kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan biarlah Engkau ada dengan kami, Engkau tinggal dengan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini dengan COVID-19 ini, kami percaya Engkau akan halaukan di dalam kehidupan kami, Engkau halaukan di dalam bangsa dan negara kami, sehingga COVID-19 ini tidak akan berkepanjangan. Oleh sebab itu pemerintah yang ada kami serahkan dalam tangan Presiden. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, para TNI, para Polri Tuhan, para medis-medis yang ada, tolong dokter-dokter yang ada, perawat, suster, semua kami serahkan. Bahkan BNPB Tuhan yang menjadi gugus depan, berkati mereka Tuhan, yang mengatur semuanya, baik yang ada di tingkat provinsi, tingkat daerah, kota, Engkau berkati Tuhan, sehingga semuanya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, terjaga Indonesia ini, sehingga kasus corona ini tidak berkepanjangan, tetapi Engkau halaukan di muka bumi Indonesia. Terlebih kami yang ada di Jakarta, Engkau selesaikan, karena Jakarta adalah epicentrum penyebaran virus corona ini. Sebab itu tolong jaga semua rakyat Indonesia, khusus yang ada di Jakarta, supaya dengan mulai hari ini tidak keluar berlebihan, tapi dibatasi dengan keadaan yang ada, dan sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji. Terima kasih Tuhan, dan pertemukan kami hari Minggu besok untuk kembali kami beribadah, kenaikan, kebangkitan daripada-Mu. Biarlah berkat Allah tercurah di dalam kehidupan ibadah kebangkitan yang kami akan adakan pada hari Minggu besok. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami akan akhiri ibadah ini, dan biarlah jemaat Tuhan yang ada di rumah angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan, dan pandang akan kebesaran Tuhan, pandang akan kebaikan Tuhan. Lihat bagaimana sinar kemuliaan daripada Tuhan Dia akan berikan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di rumah pastori. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuat kuasa daripada Allah Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Puji Tuhan, selamat kita merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu. Amin. Amin.